Ustadz, saya sudah siap menikah, tapi saya belum berani menghadap calon mertua saya. Bagaimana saya mengatakannya? Ya, apa yang harus saya lakukan? Allah yukawik. Apa artinya Allah yukawik? Semoga Allah menguatkan engkau. Sudah banyak berdoa sama Allah. Jadi bagaimana mau menikah tapi nggak berani menjumpai calon mertua? Ya, ketika Anda akan menikah, maka banyak hal-hal yang akan Anda lewati dalam pernikahan Anda. Iya, nah menghadapi calon mertua saja nggak berani, bagaimana lagi menghadapi hal yang lain? Jelas ya? Jadi kalau memang Anda merasa menikah itu sudah menjadi wajib bagi Anda, maka segerakanlah. Di sana para ulama ketika membahas tentang hukum nikah itu dibagi menjadi beberapa hukum. Ada saatnya nikah itu hukumnya wajib. Ada nikah ya yang terkadang hukumnya sunnah. Kapan nikah itu menjadi wajib? Ketika seseorang sudah memiliki kemampuan untuk menikah dari sisi harta dan dia khawatirkan dirinya terjatuh dalam dosa dan maksiat, dia khawatirkan dirinya ya terjatuh ke dalam zina, maka dalam kondisi seperti ini dia wajib untuk menikah. Dan itu tidak memandang dari sisi umur, tidak memandang dari sisi sudah tamat kuliah atau belum, tidak memandang apakah sudah selesai S1 ataukah belum. Kalau seandainya dia sudah punya kemampuan untuk menikah dan dia khawatirkan dirinya terjatuh ke dalam dosa zina, maka dalam kondisi seperti ini wajib untuk dia menikah. Namun kalau seandainya dia sudah memiliki mu'nah, bekal untuk menikah, dan dia bisa menahan dirinya dari dosa, dari maksiat, dari zina, maka itu hukumnya sunnah bagi dia menikah. Nah sekarang antum tinggal menimbang, terkhusus bagi yang belum menikah. Ya, sekarang posisinya antum wajib menikah atau sunnah? Hah? Wajib atau sunnah? Wajib ya. Kalau memang kondisinya wajib untuk menikah, segera menikah. Dan ketahuilah, menikah itu merupakan sebab dari asbabur rizq, sebab daripada kemudahan rezeki. Ya, dan pernah saya sampaikan di kajian dan saya ulangi kembali di malam hari ini karena mungkin masih banyak jomblowers di sini untuk memberikan motivasi dan kesemangatan untuk mereka. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu ketika beliau hijrah dari Mekah menuju Madinah, beliau tidak punya pasangan hidup, tidak punya apapun. Ya, tetapi beliau tetap hijrah ke Madinah untuk mempertahankan agamanya. Singkat cerita, beliau ketika itu meminta kepada Sa'd bin Rabi menunjuki beliau di mana pasar. Dan mulailah beliau berniaga dan berdagang. Ya, ketika beliau mendapatkan uang, yang pertama kali beliau lakukan pada waktu itu adalah menikah. Jadi bukan beli iPhone 11 ya. Ya, iPhone 11 berapa harganya? 25 juta misalnya. Ini beli iPhone 11 dulu, enggak. Abdurrahman bin Auf ketika pertama kali beliau mendapatkan uang, beliau gunakan uang itu untuk menikah. Itu pertama kali beliau lakukan. Hingga beliau bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, mahyam kata Rasulullah. Ya, mahyam itu adalah kalimat ta'ajjub dari bahasa Yaman yang menunjukkan engkau lain hari ini wahai Abdurrahman. Kenapa? Penampilannya menarik, wangi, enggak seperti biasanya. Kemudian dia berkata, tazawwajtu, aku telah menikah. Kemudian Rasulullah berkata, apa yang kau berikan kepada istrimu? Aku memberikan anting dari emas sebagai mahar. Kemudian kata Nabi, ulim walau bisyah
wa barakallahu fi malik. Buatlah walimahan walaupun hanya seekor anak kambing, dan semoga Allah memberkahimu, kata Rasulullah SAW, dari harta yang kau punya. Apa yang terjadi setelah Abdurrahman bin Auf menikah? Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kata beliau, tidaklah aku membalikan batu kecuali aku mendapatkan emas di situ. Kinayah kemudahan rezeki yang didapatkan oleh Abdurrahman bin Auf setelah beliau menikah. Ini yang pertama yang harus kita yakini, ini real, ini fakta yang sudah pernah terjadi. Dan juga Allah sebutkan dalam Al-Quran, kalau seandainya kalianlah orang-orang yang fakir, maka Allah akan mencukupi kalian. Yang kedua, kita yakin nggak setiap orang yang terlahirkan di muka bumi ini, mereka sudah punya jatah rezeki. Sudah punya jatah rezeki, yang mana seseorang tidak akan pernah diwafatkan oleh Allah sampai semua rezeki yang Allah takdirkan kepadanya sudah apa? Sudah dia nikmati, baru dia akan mati. Walaupun tsunami menggulung dia, kalau jatah rezeki dia di dunia ini belum habis, dia tidak akan mati. Iya. Jadi ketika kita menikah, apakah kita membawa beban atau kita membawa rezeki? Ya? Apa yang sedang kita bawa? Antum menikah ini sekarang, antum membawa beban atau membawa rezeki? Membawa beban atau membawa rezeki? Bawa rezeki, bukan bawa beban. Karena dia itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya, sehingga tidak akan bergeser. Ya, jadi ketika antum menikah, saya ulangi kembali, rezekilah yang antum bawa. Kemudian apa yang harus kita takuti? Ketiga, di zaman Nabi Muhammad SAW, hadisnya disebutkan dalam Kitabus Sahih, ada seorang sahabat, pada waktu itu ada juga seorang wanita yang dia menawarkan dirinya kepada Nabi SAW, dihibahkan dirinya kepada Rasul. Kemudian subhanallah, sahabat ini beliau begitu pede, mengambil fursah, mengambil kesempatan emas di sini. Ya Rasulullah, kalau seandainya engkau memang tidak ada hajat dengan wanita itu ya Rasulullah, nikahkan dia dengan saya. Ini kan luar biasa ini. Biasanya para sahabat itu meminta sesuatu kepada Nabi itu sangat malu. Malu mereka kepada Rasulullah SAW, karena memang hajat nikah ini merupakan hajat yang sangat urgen pada seseorang, sehingga para sahabat ini, ya Rasulullah, kalau nggak punya hajat nikahin saja dengan saya. Padahal dia nggak punya modal. Kemudian kata Nabi SAW, carikan mahar sebagai hal yang kau menikah dengannya. Kemudian dia pulang ke rumahnya, ya Rasulullah, aku tidak mendapatkan sesuatu apapun di rumahku. Kemudian kata Nabi, iltamis walau khataman khatiman min hadid. Carilah walaupun cincin dari besi. Cincin dari besi berapa harganya? Berapa harga cincin dari besi? Hah? Kita anggaplah 200.000. Udah mahal kali ya, 200.000. Apakah kau punya cincin dari besi? Dan yang hadir semua di sini, orang yang belum menikah, jangankan cincin dari besi, semua pasti punya HP. Dan HP-nya semua Android. Begitu? Sepakat kan? Semua HP-nya Android. Ya, ini di zaman Nabi SAW disuruh cari cincin dari besi. Dia mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak punya cincin dari besi, aku punya cuman pakaian saja di badanku. Kalau seandainya pakaian ini aku jadikan sebagai mahar, maka aku nggak punya baju yang aku pakai. Ini yang tok yang aku punya. PD-nya kan luar biasa kan. Jadi terkadang sebagian pemuda khawatir, saya belum punya rumah, belum punya ini, takut kalau saya menikah. Ini cuma punya pakaian satu tok di badannya. Kemudian kata Rasulullah SAW, zawajtuka bima ma'aka minal Qur'an. Aku nikahkan engkau dengan apa yang kau punya dari Al-Quran. Dinikahkan oleh Nabi SAW. Ini asbabur rizq, asbab rizki. Ya, dan sebagaimana yang telah kita nukilkan tadi.
Bisa difahami ya? Jadi nggak perlu khawatir. Ya, dan juga kepada para bapak-bapak, ya, ada nasihat yang sangat berharga dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab pernah sekali secara khusus beliau menyampaikan khutbah, yang mana dalam khutbah beliau khususkan kepada para bapak-bapak untuk tidak terlalu meninggikan mahar kepada anak-anak perempuannya. Kata Umar bin Khattab, sesungguhnya wanita-wanita yang terbaik dari putri-putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anaknya pemimpin dunia dan akhirat ini, tidaklah mereka menikah kecuali dengan mahar yang mudah. Nah, kalau seandainya anaknya Rasulullah, putrinya Rasulullah, wanita yang paling terhormat di muka bumi ini, manusia yang paling mulia di muka bumi ini, anaknya manusia yang paling mulia di muka bumi ini, dipermudah maharnya, maka siapa lagi kalian? Begitu kurang lebih wasiat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, khutbah khusus beliau kepada para bapak-bapak, jangan mempersulit untuk menikah. Terkadang para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, adat ini yang bikin kita repot. Ya, cari bulan yang pas, cari semua saudara bisa ngumpul. Ya, itu belum cerita mahar, belum cerita isi hidang, belum cerita isi kamar, belum cerita walimahan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling terbaik, saya ulangi kembali, di antara semua istri-istri yang beliau nikahkan, hanya sekali beliau potong kambing untuk pernikahan beliau dengan istrinya. Yang lainnya cuma tepung beberapa mud saja. Tepung hanya beberapa kilo yang dijadikan oleh Nabi sebagai makanan untuk menyambut tamu. Jadi ibaratnya di zaman kita sekarang, ya, menyambut tamu ketika waliman cukup dihidangkan pisang goreng, bakwan, risol, kasih aqua satu, udah selesai. Itu sudah dianggap sebagai walimahan. Cuman mindsetnya kita di sini, apalagi orang Aceh, mesti anak koh kelumolom tiboh, anak jadi kanam kawin. Padahal kalau dianggap walimahan itu sudah berkali-kali walimahannya. Jelas ya? Jadi sebenarnya Islam itu adalah hal yang mudah. Islam ini bukan agama yang menyulitkan, apalagi hal-hal yang seperti ini para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ya, dan Nabi SAW telah menyebutkan dalam hadisnya, barang siapa yang seseorang memudahkan urusan saudaranya, Allah akan mudahkan urusan dunia dan akhiratnya. Ini harus kita fahami. Baik.